Apa bedanya unit 219 V2 dengan V1-nya? Yuk kita simak bareng-bareng. Halo guys, Dimas sini, dan kali ini kita bawa sepatu yang ada update-annya. Kayak patch update OS aja ya. Tapi nggak apa-apa, bagus dong. Karena sepatu yang kita potong kalau nggak 2024, kemarin ini 2023, gue agak lupa. Ternyata sekarang sudah masuk V2, dimana kalian itu kan banyak yang komplain sama Unert, kita juga banyak kasih masukan. Dan Unertnya sendiri melakukan improvement. Jadi mereka R&D selama tahun kemarin, muncullah 219 V2 ini di awal tahun. Nah, kita apresiasi dulu dong sama brand lokal yang mau R&D. Nggak kayak siapa ya? Gue nggak inget ya. Dan dia mau melakukan atau mendengarkan ya dari kata-kata konsumennya untuk lebih baik lagi. Nah, ada apa aja bedanya? Nanti gue akan bahasnya satu persatu dari segi material. Tapi kalau kita lihat, satu hal yang signifikan banget kalau kita lihat dari atas nih ya, apa coba? Colorway-nya. Colorway-nya di koleksi yang baru ini lebih cakep menurut gue ya daripada versi lama. Yang ini tuh bukannya jelek, ini oke, tapi warna-warnanya tuh sama kayak kemarin di High, jauh lebih menarik yang V2-nya. Nah, kemudian perbedaan yang paling jelas lagi adalah ada rubber di soalnya, karena sebelumnya kan nggak ada ya, soal kayak begini doang. Nah, untuk lebih detailnya, langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Unert 219 V2. Upper materialnya ya, kalau kita inget-inget dulu nih, yang zaman dulu sebenarnya uppernya itu udah menarik. Apakah kuat? Sebenarnya cukup menarik dan cukup kuat di beberapa titik. Tapi, apakah ini yang terbaik? Kita kembali revisit sepatunya yang udah kita potong-potong ini dan kita Dremel lagi. Hasilnya apa? Untuk material upper mesh-nya kurang dari 5 detik dia udah jebol. Apa bedanya dengan mesh yang dipakai sama V2 ini? Oh, ternyata dia punya ketahanan yang jauh lebih baik ya. Kalau kita katakan ini sudah ada di standar rata-rata kita. Artinya memang kelihatan sekali improvementnya dengan cara penggantian material mesh. Gimana dengan kulit sintetisnya? Oh iya, ini kulit sintetis loh. Makanya kita coba bakar dan ternyata dia suede sintetis yang enak loh. Dipegangnya enak, aromanya enak. Pas dibakar kan kecium aroma khas kayak kulit gitu. Tapi ternyata bukan. Ini kulit sintetis. Bro, wah kok bisa kulit sintetis baunya sama kayak kulit asli? Tapi ya meleleh-meleleh juga pas kita bakar ya. Anyway, balik lagi ke ketahanannya. Kalau kita lihat kulit sintetis yang di pertama, ya under 5 detik juga sih jebolnya ya. Sedangkan kalau yang di sini nggak sampai jebol banget, tapi memang ada kerusakan lah. Improvement lagi dari segi material, dengan harganya nggak terlalu jauh berbeda. Dia punya ketahanan material yang sudah lebih bagus. Nah, gimana dengan lining dalamnya? Lining dalamnya gue nggak bisa bilang bagus guys, karena mudah sekali menjebolnya. Jadi untuk ketahanannya itu ranking kita ada di angka 1 lah dari 5. Nah, minusnya untuk colorway ini spesifiknya ya, warna putih. Artinya warna putih itu lebih mudah kotor dan ini udah kelihatan nih sepatu yang kita potong-potong ini ya baru beberapa hari dipakai ya sudah kotor. Jadi satu ya mudah kotor, untung aja. Sekarang kan cleaner udah banyak ya, kayak termasuk dari Shoepolish X Ombre. Dipakainya gampang, jadi kalian nggak perlu malu kalau ada kotor-kotor sedikit, di pump aja gosok-gosok sedikit juga bisa bersih. Dan karena ini suede sintetis, ngurusinnya juga nggak sesusah suede asli. Ada panel yang sama materialnya, jadi panel samping ini sama, kemudian logo Unert ukurannya masih sama. Jadi yang nggak didengerin sama Unert itu soal komplainnya adalah ukuran logo, tapi kan logo ini udah lebih kecil daripada di High misalnya. Jadi gua rasa nggak apa-apa lah ya, mereka juga kan pengen branding gitu kan. Gua nggak tahu apakah karena logo Unert ya bentuknya kayak gini jadi kalian nggak suka, atau karena ukuran logonya. Coba komen di bawah, sebenarnya kalian nggak suka sama apanya sih? Hal yang menarik lagi adalah talinya. Nah, talinya kalau sebelumnya itu tali-tali bulat kayak gini ya. Nah, sekarang talinya udah tali gepeng, penggantian tali yang juga menambah estetikanya jadi lebih bagus.
Nah, jadi desainernya itu kerja keras, kemudian dia mikirin juga material yang tepat, dan ya terbayarkan sih kalau menurut gue dengan improvement yang segini banyak di material uppernya. By the way, material uppernya pun nggak bisa kita bilang bagus banget ya, karena kan tadi beberapa soal ketahanannya, terutama lining yang jebol, makanya kita kasih rating 6 dari 10. Oke, lanjut bahas ke midsole-nya. Midsole-nya ini kelihatan sekali ada perubahan signifikan, dimana kalau yang dulu ya, bagian bawahnya alas TA itu keras kayak yang suka dipakai sama sepatu-sepatu kulit yang murah, tapi ya nggak apa-apa juga, ini acceptable gitu ya buat kelas-kelas sneakers. Nah, sekarang dia ganti nih, sama kayak di high kemarin, ini alas TA-nya dia pakai empuk, makanya meningkatkan kenyamanan. Nah, ditambah lagi midsole-nya itu empuk, jauh lebih empuk dan jauh lebih nyaman daripada penggunaan midsole yang lama yang cenderungnya lebih firm. Nah, kita masih suka dia meskipun empuk-empukan, karena experience total yang ada di sepatu ini tuh bukan empuk-empukan yang jadi nggak stabil, meskipun dempes gitu ya si karakter midsole-nya. Oke lah, nggak apa-apa. Dan kalau kita bahas dari segi ukuran-ukuran ya, kalau dari insole dulu nih, durometernya di 20 dan kemudian midsole ini di 23. Lumayan oke ya. Nah, by the way, untuk insole juga kita mengapresiasi karena Unert mendengarkan kritikan kemarin di mana Unert itu kan insole-nya empuk banget tapi tinggi. Nah, sekarang gimana kalau ketinggiannya dikurangin? Ternyata bisa juga dikurangin dengan material yang memory foam kayak gini. Tapi yang gue lupa kayaknya di kemarin ya, sedikit kritikan aja. Karakternya karakter memory foam guys, bukan Ortholite. Nah, kalau dia bisa Ortholite jauh lebih premium lagi dan jauh lebih mantap lagi, karena memory foam itu kalau udah kempes, bounce back baliknya lama dan nanti akan ada kempesnya juga. Sedangkan kalau Ortholite enggak, dia instan gitu bounce backnya, dan kalau kalian pernah ngerasain nyamannya jauh berbeda kayak gitu. Tapi nggak apa-apa juga karena overallnya yang ngasih nyaman itu tetap dari midsole-nya, bukan dari insole-nya, dan overall tidak ada yang signifikan banget sih kalau dari segi material. Nanti yang signifikan itu dari segi kenyamanan yang gue bakal bahas. Kita lanjut ngomongin ke outsole dulu nih. Nah, outsole sebelumnya nggak ada sebenarnya ya. Makanya kalau kita coba dremel ulang di sini si outsole habisnya segini, kalian bisa lihat ya banyak sekali. Nah, sekarang di improvementnya itu sudah ada, ini TPR sih ya, pasti dicampur karena udah keras, dibuktiin juga sama durometer itu 40,5 HA, jadi cukup keras. Kita coba dremel, dimana outsole yang awalnya 2,2 mm tersisa 1,4 mm, artinya berkurangnya cuma 0,8 mm aja, sedikit banget. Dan ini kalau dari ranking-ranking kita termasuk penghuni ranking 5 ya, top tiernya, karena ketahanan yang sudah sangat baik sekali. Jadi ada plus minus nggak? Ada, karena kalau makin keras ya itu kan nanti ngaruh sama gripnya dan kelenturan. Jadi ini juga kelenturannya berbeda ya di bagian yang ada rubbernya, makanya dia cuma taruh di ujung-ujung doang. Ya untuk ngakalan kekakuan tentu aja. Makanya kalau buat outsole, setidak-tidaknya dari segi ketahanan aja ya dan kualitas material kita berikan rating 9 dari 10. Boleh lah ya, makanya untuk rata-rata material kita bisa dapatkan angka 7,5. Dan sekarang kita mau ngomongin konstruksi lem-lemannya. Jadi kalau kita recall juga sama kemarin ya, ini lem-lemannya relatif oke, relatif baik ya, baik sekali. Nah, gimana dengan yang di sini? Pengelemannya masih sama bagusnya dengan yang kemarin. Jadi konsisten ya. Kalau untuk kekuatan lem nggak berubah. Tapi ada beberapa tambahan manis di sini. Kalau kalian lihat, udah ada tambahan strobel stitch di sini ya. Dan penggunaan alas TA yang empuk ini menambah nuansa kalau memang Unert ini tambah jago dalam bikin sepatunya. Kemudian kalau kita perhatikan detail-detail jahitan lagi, ini nggak ada beda sebenarnya sama kemarin. Memang Unert udah rapih, ini rapih juga gitu, nggak ada beda yang signifikan banget lah. Jadi menurut gue sih untuk konstruksinya kita bisa berikan rating 7,5. Nah, terakhir gue bakal ngomong agak panjang soal kenyamanannya. Jadi disclaimer dulu, gue memang tidak ngetes langsung karena ukurannya paling gede 45. Ya, ukuran gue nggak ada. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dengan yang barunya ini. Kita bahas dari segi kekurangannya dulu aja ya. Kekurangannya itu ini unik nih sebenarnya, karena mereka memangkas ketinggian insole, akhirnya space di dalam sepatu ini jadi jauh lebih gede. Nah, ini dibuktiin dengan ukuran instepnya itu 88,9, ini relatif tinggi loh, dan tinggi banget bahkan. Artinya kalian kaum-kaum yang punya kaki gemuk dan punggung kakinya tinggi, cocok pakai sepatu ini. Tapi ini ada drawbacknya buat kalian yang fittingnya udah oke banget sama 219 kemarin, artinya sepatu ini jadi agak longgar, agak kegedean. Nah, kaliannya sebenarnya sederhana, kencangin lagi aja talinya. Tapi ini mungkin akan jadi sesuatu yang
mengagetkan buat kalian karena berbeda. Plus insole-nya yang agak kempes gitu ya pas masuk, ya pasti jadi ada ruang lebih lah di dalam sepatunya. Nah, apakah ini positif atau ini negatif? Gua kembalikan sama kalian. Kalau menurut gua ini sebenarnya plus minus sih. Minusnya jadi terlalu lebar, sekaligus itu juga jadi plusnya karena ruangnya jadi lebih banyak kayak begitu. Nah, beberapa detail-detail lain, ukuran-ukuran ya yang belum kita bahas tadi untuk panjangnya. Nah, ini untuk di ukuran 45, panjang insole-nya itu sebenarnya nggak 28,5, tapi lebih dekatnya ke 28,3, 28,4 lah. Jadi hati-hati kalau kalian mau coba, pastikan panjangnya sesuai dengan kaki kalian. Sebisa mungkin cobain dulu, karena kan fittingnya jadi unik nih tadi. Punggung kakinya tinggi, terus yang ininya panjang insole-nya pas-pasan. Nah, kemudian tuh box-nya juga jadinya lebar. Ini di size 45 kita dapat angka 101,4 mm. Bahkan kalau kita lihat ada perbedaan signifikan dari segi lasnya, di mana las yang dipakai sebelumnya itu cenderungnya ngeruncing ya. Nah, di sini lasnya itu agak lebih generous, agak lebih melebar, bahkan lumayan, bukan agak lagi ya, sangat-sangat kentara dan kelihatan sekali di bagian sampingnya kalau si V2 ini lebih lebar. Nah, ini akhirnya sesuai juga dengan banyak requestan teman-teman yang ngerasa Unert itu tidak terlalu oke buat kaki lebar. Akhirnya sekarang 219 ini lebih cocok lagi buat kaki lebar. Bahkan kalau dibandingin sama lini Unert yang lain, gue melihat ini sepatu yang paling potensial buat kita-kita yang kaki lebar dan buat teman-teman yang kakinya gemuk. Kayak gitu. Terus berat sepatunya juga yang baru itu lebih ringan daripada yang lama, dimana sekarang gue lagi pegang yang size 42 nih, itu beratnya 297 gram, sedangkan yang baru di size 45 itu 300 gram. Nah, nanti kita masukin juga ya berat yang 92-nya. Menarik sekali, Unert ini bikin lebih lebar, lebih nyaman, sedikit lebih empuk, iya, tapi juga lebih ringan. Ini membuat kenyamanan lebih paripurna, meskipun dengan catatan yang gue kasih tadi ya di awal ya, ada plus minus juga gitu kan. Plus kalau kita kasih note buat kalian kaum-kaum yang nggak suka heel drop ketinggian atau berencana pakai buat gym, no, ini bukan sepatu yang tepat karena heel dropnya agak tinggi, itu di 1,75 cm, dan ini juga jadi consideration buat kalian yang akan commuting, berdiri lama di KRL gitu ya. Dengan ini coba dites dulu, karena gue belum yakin nih merekomendasikan, meskipun gue rekomen banget buat jalan. Karena kalau buat berdiri nih agak tinggi belakangnya, ya meskipun nanti kempes ya, jadi si midsole ini sama insole-nya ya, dia tipenya kompres gitu ke bawah. Apakah akan ngurang? Iya, jelas akan ngurang. Apakah cukup oke atau enggak? Jujur gue belum ngetes untuk berdiri selama itu, jadi mungkin biarkan waktu yang menjawabnya, karena kan kita ada update beberapa bulan lagi untuk pemakaiannya, jadi kita akan dapat data yang lebih tepat lah kalau dipakai berdiri lama dan lain sebagainya. Nah, karena ini baru beberapa hari aja guys, di gue nggak bisa komen terlalu banyak. Setidaknya hasil tester-tester kita sepakat kalau ini kita berikan rating kenyamanannya 8 dari 10, dan ini sudah improvement juga daripada sebelumnya yang kenyamanannya 7 dari 10. Banyak hal baik di sini, meskipun dengan beberapa catatan. Kalian juga mungkin bisa lihat kalau gripnya itu di lantai licin oke, nah sedangkan kalau di lantai basah juga kayak gini. Jadi kalian silakan pertimbangkan lebih dalam lagi sebelum melakukan pembelian. Nah, kita bisa diskusi dulu juga di kolom komentar kalau teman-teman ada yang sudah mencoba sama sepatu ini. Tapi yang jelas, gue bisa mengkonfirm kalau banyak hal berubah lebih baik ya, diimprove daripada V1-nya. Kalau buat rating totalnya itu 7,66, dan menurut gue angka yang ini cukup fair buat sepatu yang menarik. Dan gue pengen kasih satu catatan buat sepatu ini. Mungkin POV-nya kayak gini, gue tidak mengerti ya kenapa Unert bikin sepatu ini, kecuali ini untuk mengejar siluet-siluet sepatu bulky yang lagi rame belakangan ini. Dead shoes bulky kan banyak ya, tapi untuk desainnya pun ya masih ada kekhasan berbeda. Nah, mungkin positioning 219 ini seperti itu, atau bisa juga untuk teman-teman yang punggung kakinya tinggi dan yang kakinya gemuk-gemuk. Kayak gitu sih mungkin POV dari gua. Kalau kalian ada tambahan atau ada yang nggak setuju, silahkan kita diskusi di kolom komentar. Dan menurut gua harga yang dikasih 219 ini dengan semua kualitasnya cukup fair lah, bisa dibilang. Kayak begitu aja, gue Dimas undur diri. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.